Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Kreatif 12. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki kaca jendela dari mobil ini ya, yang tidak bisa naik gitu. Jadi ini kebetulan kaca jendelanya kemarin jatuh. Jadi ketika saya membuka menggunakan auto power window itu harusnya udah penuh ke bawah, tapi masih nyangkut di tengah. Dan setelah saya jalan tuh tiba-tiba kaca jendelanya itu jatuh ke bawah, dan saya naikkan lagi itu udah nggak bisa, hanya bunyi grek grek grek. Nah akhirnya pada saat itu saya berhenti, saya coba perbaiki. Setelah saya cek ternyata ini ada yang patah ya. Yang patah ini namanya adalah ini adalah holder atau bracket atau pengait dari kaca jendela, dari kaca jendela mobil ini ke dalam mesin atau mesin power window ya. Jadi ini adalah bracket atau dudukannya, kacanya di sini, kemudian ini yang bisa naik turun itu apa namanya, saya juga kurang begitu paham di situ ya. Nah hari ini saya akan mencoba memasangkan ini karena ini posisinya kemarin udah bisa ditutup secara manual. Setelah itu saya kunci menggunakan power window, saya naikkan ke atas. Dan bagaimana cara untuk memasang bracket ini atau pengait antara kaca jendela dengan power window-nya, kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan semua notifikasi loncengnya, like video ini, serta share ke sosial media kalian. Baik, langkah awal untuk mengganti holder atau pengait dari kaca jendela mobil adalah dengan membuka door trimnya. Karena kebetulan letak dari kaca jendela sendiri adalah berada di dalam door trim itu, kita lepaskan semua baut-baut yang mengait di door trim. Kemudian kita lepaskan soket dari power window. Nah apabila sudah selesai, tinggal kita lepaskan door trim dengan cara menarik keluar di sini ya. Kita tarik keluar, kita cari selahnya. Selahnya biasanya untuk pintu depan berada di bagian bawah dekat dengan speaker. Kita lepaskan door trimnya. Apabila masih ada yang menempel bisa dilepaskan dulu ya untuk mempermudah pelepasan door trim. Di situ ada handle pintu dan juga penutup dari kaca spion itu yang diambil. Nah ini saya perlihatkan posisi dari pengait atau holder dari kaca jendela yang patah di sini ya. Bisa dilihat. Nah itu ada baut, seharusnya kaca jendelanya itu berada di atasnya itu ya. Itu kebetulan gagangnya udah turun tetapi kaca jendelanya masih berada di atas karena pengaitnya atau holdernya itu patah ya. Nah letaknya di situ untuk holdernya. Oke, langkah pertama ini untuk mengambil kacanya ya. Kita ambil kacanya sekarang. Coba kita turunkan untuk power window-nya, kita posisikan letaknya di bawah biar nanti kacanya bisa terangkat. Nah untuk melepaskan kaca itu yang bagian depan bisa ditaruh di bawah itu ya, bisa taruh bawah, kemudian kita cari selah dan kita angkat ke atas secara perlahan dengan posisi yang ada dalam video. Untuk mengeluarkannya bisa masuk ke dalam atau keluar. Ini saya ambilnya ke dalam karena untuk pilar pintu luar itu ada talangan air ya, dan itu posisinya juga harus sedikit mengganggu. Nah, itu kita putar, kita angkat perlahan, jangan sampai pecah ya. Nanti kalau pecah malah jadi menambah pekerjaan. Nah ini adalah posisi bracket atau holder atau pengaitnya yang patah, dua-duanya kebetulan patah, jadi praktis untuk kaca jendelanya dia tidak bisa turun.
Untuk membersihkan ini ya, holder yang lama itu tinggal kita bakar aja. Kita bakar plastiknya sampai dengan melalai habis, kemudian kita bersihkan. Bisa menggunakan pisau atau benda-benda yang lain juga boleh. Jangan lupa setelah itu dibersihkan ya. Bersihkan, ini saya membersihkan lemnya, yang lem bawaan menggunakan pisau. Nanti setelah selesai itu juga dibersihkan, dilap supaya nanti lem yang baru bisa menempel. Nah ini saya lupa satu, ini ya, kita harus mengambil gagangnya dulu, gagang pengait tadi, pengait dari holder kaca jendela. Itu digunakan untuk mengukur jarak antara holder yang satu dengan holder yang lain, karena kan ada dua holder. Apabila nanti jaraknya tidak sama, itu kan nanti ketika dipasang kan percuma ya. Jadi kita lepaskan dulu gagangnya dengan tujuan untuk mengetahui jarak antara holder yang satu dengan yang lain, atau penjepit kaca yang satu dengan yang lain, biar posisinya pas nanti ketika kita pasangkan kembali. Untuk melepaskan gagang ini ada penguncinya ya, bisa dicongkel menggunakan tang di situ. Nah ini saya ukur jaraknya, karena holder yang lama yang satu belum saya lepaskan. Saya ukur, setelah pas itu saya beri tanda di dekat holder atau bracket yang baru. Untuk lem saya menggunakan Dextone. Lem Dextone biasanya untuk perpaduannya itu 50-50, tetapi karena saya rasa terlalu keras ya, ini untuk perpaduannya saya ambil 30-70 ya. Jadi yang hitamnya 70, yang pengerasnya atau yang putih itu saya ambil 30, biar nanti lemnya tidak terlalu keras, karena musuhnya adalah kaca. Nanti kalau terlalu keras malah dia tidak bisa menempel dengan sempurna. Setelah selesai pencampuran, ini tinggal kita oleskan aja ke tempat yang akan kita masukkan bracketnya atau holdernya. Kemudian setelah dirasa cukup lemnya atas bawah ya. Jadi di atas kaca juga ada, bawah juga ada, tinggal kita masukkan. Dan ingat tadi sudah dikasih tanda ya, jadi kita paskan sesuai dengan tanda itu. Nah untuk meyakinkan kembali, ini kita ukur lagi ya, apakah posisi dari holdernya pas. Ketika udah dirasa pas, tinggal kita lanjutkan aja untuk pengelemannya supaya nanti merata dan juga menempel dengan sempurna. Untuk holder yang kedua sama ya, atau pengait yang kedua juga sama, tinggal kita bakar sampai dengan meleleh semua, dan kemudian kita bersihkan sisa lemnya. Setelah sisa lemnya bersih, kita bersihkan juga biar nanti lemnya dapat menyatu ya. Itu dua-duanya udah terpasang bracket itu, dan kacanya juga sudah saya bersihkan, tinggal kita lem sedikit ini ya, supaya lebih kuat ini. Untuk gagangnya jangan lupa disemprot dengan oli ataupun cairan atau grease bisa ya, atau gemuk lah bisa. Dan ini juga yang ada di dalam power window mesinnya juga kalian bisa lumasi itu ya, karena kalau tidak pernah dibuka sama sekali biasanya dia berat itu. Kalau kita lumasi nanti kan menjadi lebih lancar gitu. Nah kita pasang kembali gagangnya. Jadi ada dua roda ya, tinggal kita selorokan aja itu di roda pertama ke roda kedua. Setelah selorok semua, jangan lupa penguncinya dikunci ya, karena ada penguncinya biar nanti tidak lepas dari roda itu dengan menggunakan tang. Nah untuk pemasangan kaca ini, karena udah selesai semua tadi ya, tinggal kita pasang kembali kacanya. Sebelum memasang kaca ini, ternyata untuk pemasangan kaca sendiri itu, untuk pemasangan baut dari holder atau bracketnya itu berada di bawah. Jadi kita lepaskan dulu speakernya gitu ya, untuk membuka cover itu plastiknya itu, daripada disobek nanti eman-eman itu ya. Nah tinggal kita pasangkan. Untuk memasangkan juga lawannya tadi ketika kita mengeluarkan posisinya seperti itu ya. Nah ini itu untuk memasang juga seperti itu. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengambil gambar dengan baik di sini ya. Nah itu kebetulan banyak sekali problem ketika recording ini. Ini untuk pemasangan kacanya sendiri, kita taruh mulai yang depan, yang depan kita taruh di bawah, kemudian yang belakang kita taruh ke atas. Kita masukkan, kita paskan dengan karetnya ya. Itu kan ada karet dari kacanya, itu harus pas, karena kalau tidak pas nanti kacanya naik turunnya nanti pasti seret itu. Dipaskan dulu dengan kacanya. Ketika kacanya udah pas, baik sisi depan ataupun sisi belakang, tinggal kita turunkan, kita tempatkan holder atau bracket atau pengait kacanya itu ke gagang yang kita lepaskan tadi.
Nah, tinggal kita paskan aja. Setelah dirasa pas ini ya, ini udah pas, udah plug, itu kan ada penguncinya juga tuh itu. Nah, ketika udah plug, udah pas, nggak ada selah sama sekali. Nah, ini masih menata-nata ini. Ketika tidak ada selah sama sekali, tinggal kita baut. Nah, untuk membautnya jangan langsung kenceng ya, separuh-separuh dulu. Jadi baut yang satu kita buat separuh kenceng, yang satu juga separuh. Nanti ketika udah pas semuanya kita kencangkan. Setelah selesai sebenarnya kita harus mengecek fungsi dari power window itu, tapi karena recording saya itu nggak bisa record ya, ada problem di kamera, jadi itu nggak bisa ngecek gitu ya. Jadi harusnya setelah selesai memasang kaca, kita coba dulu apakah power windownya atau kacanya itu bisa membuka dan menutup dengan sempurna, baru kita pasangkan kembali door trim. Nah, itu door trimnya tinggal dipasang, cara memasangnya juga lawan kebalikannya ya. Tinggal kita masukkan aja door trimnya ke dalam bagian pintu. Setelah selesai kita pasangkan kembali baut-bautnya, dan juga tadi kita melepaskan soket power window, jangan lupa dipasang. Dan itu di bagian atas ada pengunci ya, ada pengunci yang tarian itu juga dilepas dulu tadi ketika melepaskan door trim, dan ketika memasang jangan lupa dipasangkan kembali. Setelah selesai semuanya kita lakukan pengecekan final atau pengecekan akhir di sini dengan cara mengecek fungsi dari pengunci atau central lock, kemudian fungsi dari handle pintu yang ada di dalam, dan juga fungsi dari semua power window yang ada di soket power window, karena kita melepaskan soket sentralnya ya. Jadi kita cek semuanya, apabila udah oke, udah tidak ada masalah, berarti permasalahan kita sudah selesai di sini. Baik, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.